bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dijalankan, yang harus dilaksanakan bagi kaum ibu-ibu atau bagi kaum hawa, yaitu menutup auratnya. Menutup aurat yaitu dengan menggunakan jilbab. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada nabi-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar istri-istrinya menutup aurat, agar anak-anaknya menutup aurat, agar juga kaum muslimin, wanita-wanita kaum muslimin juga menutup aurat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya ayyuhan nabi, kata Allah, wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah li azwajika untuk istri-istrimu, wa banatika dan anak-anakmu, wa nisa'il mu'minin dan juga untuk wanita-wanita mukmin, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, agar mereka semua mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Maka dengan demikian zalika adna an yu'rafna, maka dengan demikian, dengan mereka menggunakan jilbab, dengan mereka menutup aurat, itu mereka pada hakikatnya lebih untuk dikenal, dan juga Allah menjamin fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim, dan juga mereka tidak akan disakiti oleh orang lain. Maka ayat ini menegaskan bahwa bagaimana bahwasanya kewajiban jilbab merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk istri-istri para nabi. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menutup aurat kepada anak-anak perempuan nabi kita. Perintah Allah Subhanahu wa taala juga untuk menutup aurat kepada kaum muslimah kita. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melaksanakan, menjalankan perintah itu. Walaupun bertentangan dengan perintah manusia. Bagaimana akhir-akhir ini kita mendengar tentang berita bagaimana seorang perempuan diminta untuk melepaskan jilbabnya di sebuah acara resmi. Maka mana yang kita pilih? Maka kita pilih perintah Allah Subhanahu wa taala atau perintah manusia? Sementara Allah sendiri merintahkan kepada kita untuk senantiasa wanita-wanita kita menutup aurat. Maka hal ini pun batasan aurat bagi seorang perempuan, bagi seorang wanita muslimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah hadisnya, innal jariyata iza hadat lam tasluh ayyura minha illa wajha wa yadaha ilal mafsal. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya batasan aurat bagi seorang perempuan, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal jariyah, sesungguhnya seorang perempuan, iza hadat, apabila dia sudah mulai haid, artinya sudah balik seorang perempuan itu, maka kata Rasul, lam tasluh ayyura, maka tidak boleh untuk memperlihatkan apa yang ada pada dirinya, illa wajhuha wa yadaha ilal mirfaq, kecuali yang boleh dilihat adalah wajahnya, wa yadaha, dan kedua telapak tangannya, ilal mafsali, sampai kepada pergelangan tangan. Maka jelas dalam hadis ini batasan aurat perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Maka begitu juga mengenai jilbab, para ulama pun sudah membahas bahwasanya yang dimaksud dengan jilbab adalah kain yang menjulur ke seluruh tubuhnya, yang meliputi kerudungnya, yang meliputi baju gamisnya. Maka pandangan yang mengatakan bahwa jilbab itu hanyalah sebatas menutup kepala saja, maka boleh kita luruskan bahwasanya yang dimaksud dalam ayat tersebut min jalabibihinna, yaitu dari jilbab adalah seluruh pakaian menutup aurat perempuan dari telapak tangan sampai ke ujung kepalanya, dari telapak kaki sampai ke ujung kepalanya,
yang boleh diperlihatkan yaitu hanyalah telapak tangan dan kedua atau dan mukanya atau wajah. Maka ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jilbab, pakaian muslimah, bukanlah sebuah tradisi Arab, melainkan ini merupakan sebuah tradisi Islam. Karena kita tidak mengenal bahwasanya istrinya Abu Lahab dulu memakai jilbab, istrinya Abu Jahal dulu memakai jilbab, kita tidak mengenal itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat tentang kewajiban jilbab, bagaimana perintah ini agar diterapkan kepada istri-istri para nabi kita, istri nabi kita, kemudian anak-anaknya, dan juga begitu juga kepada seluruh kaum muslimah, kaum wanita muslim. Belum lagi ketika kita melihat ayat daripada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita agar senantiasa bagaimana kita menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Bagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, maka perintahkan, maka jagalah diri kita sendiri dan juga keluarga kita dari api neraka. Maka jilbab ini merupakan sebuah kewajiban dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita laksanakan, yang harus kita perintahkan kepada istri-istri kita, yang harus kita perintahkan, kita informasikan kepada anak-anak perempuan kita agar mereka senantiasa menutup aurat-aurat mereka. Karena bagaimanapun menutup aurat wajib, dan para ulama mengkategorikan dia termasuk ke dalam dosa besar ketika tidak dilakukan.